Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, di mana saya memberi materi dalam kegiatan in-house training ya untuk para pendidik maupun tenaga kependidikan di SMA Negeri 98 Jakarta. Ini dalam rangka mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, tanpa kekerasan. Nah, pada sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya banyak sekali yang mau tanya, tapi memang waktunya tidak memungkinkan. Nah, berikut ini kita akan simak apa bahasannya ya, apa pertanyaan-pertanyaannya, dan seperti apa jawabannya. Ya, silakan ya untuk disimak. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. SMA 98 S Budi No. Kiannya Mas Ibu biar tidak terjadi seperti itu, khususnya untuk pendidik demikian. Terima kasih. Mohon maaf, nama saya juga nggak tahu Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja Bu Retno. Saya kenal beliau waktu dia jadi kepala SMA di SMA 3, waktu di SMA 13 juga tetangga saya kebetulan di SMK Parawisata Jakarta Utara. Jadi kenal beliau itu. Gini Bu Retno, saya tertarik dengan kasus pelecehan seksual. Kayak tadi pun saya angkat tangan pertama, tapi yang dikasih mic adalah Pak Sugeng. Yang angkat tangannya berikutnya. Betul Pak? Artinya kan kita punya curiga Pak. Ada apa Bu Prima dengan Pak Sugeng itu? Padahal kriterianya kan yang angkat tangan pertama itu. Nah itu satu itu. Tadi yang saya tertarik dengan Bu Retno adalah mengenai yang guru yang siswa ke toilet. Kalau menurut saya itu kategori itu ada yang masuk karena di dalam pelecehan seksual ada 4, ada verbal, ada fisik, non fisik, dan daring. Tadi yang guru menanyakan dari mana nak habis gini-gini bahasa ya, misalnya dua murid. Yang pertama mengatakan enggak bahasa orang pakai sepatu itu tidak masuk kategori pelecehan seksual. Karena apa? Rambut yang dimaksud bahasa adalah rambut kaki. Betul ya, betul benar itu. Nah, tapi walaupun itu sekian persen Bu Retno, nah yang menjadi pertanyaan, saya sebagai guru pengajar bahasa Indonesia sering kalau dilaporkan mungkin bisa banget itu, ya. Kalau kita mengajarkan homonim, contoh Bu, misalnya saya berkata, nah kalian suka apa? Lebih suka susunan yang indah? Ya Pak, kalau saya susunan-susunan yang indah-indah Pak. Oh kalau Bapak enggak, kalau saya lebih suka susu Naginda. Saya bisa kena Bu, bisa dilaporkan. Yang kedua, Bu Retno, apabila saya berkata mengajarkan sebuah kalimat, anak perempuan yang sedang berlari-lari tadi, buah bajunya lepas. Coba lanjutkan, ya, sehingga Guru gitu kan, yang namanya memberikan reward and punishment itu terhadap siswa itu kan pasti ada ya Bu ya, gitu. Termasuk yang ibaratnya dia giat, kita memberikan reward, dan kalau apabila ada yang melakukan pelanggaran kita memberikan punishment terhadap siswa tersebut, gitu. Nah, saya mungkin ada sedikit cerita Bu. Adakah lembaga yang bisa melindungi ya Bu? Misalkan seorang siswa itu melakukan bullying terhadap guru, gitu. Nah, kalau untuk guru melakukan bullying terhadap siswa, itu kan mungkin kita bisa langsung melaporkan ke dinas segala macam gitu kan. Namun kalau untuk siswa sendiri melakukan bullying terhadap guru itu, satu penanganannya apa, dan kedua lembaga hukum yang bisa melindungi siapa ya Bu? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi dia balik menyerang kita dengan bilang pencemaran nama baik. Terus jadi seringkali di Indonesia yang korban malah jadi pelaku. Nah kalau seperti
itu gimana ya Bu ya baiknya kayak gitu kan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, yang pertama kiatnya kayak apa? Kiatnya kita harus bahagia, Pak. Jadi kita nggak bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia. Dan orang yang bahagia itu akan memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi orang yang bahagia itu orang yang sehat secara mental. Jadi misalnya, bagaimana cara kita dapat kebahagiaan? Itu ada namanya di tubuh kita hormon yang disebut dengan hormon dopamin. Hormon itu hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu bisa kita dapat dengan banyak cara. Saya paham, kita pasti dalam hidup itu punya masalah. Oleh karena itu turun naik nih permasalahan, persoalan itu mungkin pintunya ditutup aja ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi ketika hormon dopamin ini mau kita dapatkan itu sebenarnya mudah. Jadi pertama, berolahraga. Orang yang berolahraga walaupun ringan dalam 30 menit gitu di ruang sekolah apa, itu aja udah memiliki hormon kebahagiaan. Yang kedua adalah bernyanyi. Jadi kepala sekolah tuh sebaiknya untuk guru-guru biar gak stres punya ruang untuk karaoke, bebas nyanyi, joget-joget itu menimbulkan kebahagiaan. Jadi di antara setaknya jam demi jam banyaknya Bapak Ibu mengajar, nggak ada salahnya sambil makan siang nyanyi-nyanyi bersama, itu juga hormon dopaminnya akan muncul. Yang ketiga, gampang banget senyum. Senyumnya itu jangan senyum yang nggak tulus, tapi senyum itu ini bibir kita tuh kalau senyum berarti simetris nariknya. Jadi misalnya kalau dengan murid-murid, selamat pagi anak-anak, itu tahan 7 detik. Jangan gini, selamat pagi anak-anak. Itu aja udah ada loh hormonnya. Jadi bohong kalau kita bilang nih, saya ingin membahagiakan pasangan saya, atau misalnya anak saya ingin membahagiakan orang tua saya. Gimana dia udah bahagia belum? Kalau dia belum bahagia, dia nggak bisa bahagian orang lain. Jadi kuncinya bahagia. Jadi kiatnya hanya itu sebenarnya. Jadi ketika kita bahagia tuh, coba ingat waktu jatuh cinta, semua terasa indah. Apalagi kalau cintanya diterima. Hari itu sering nagih utang, orang yang utang kita lewat, lalu bilang, hari ini belum bisa bayar. Enggak apa-apa, nggak masalah, karena lagi bahagia. Coba lagi kesel, habis marahan sama pasangan, nyampe sekolah sebenarnya masih dongkok, belum keluar apa nih? Ada anak bandel dikit doang, langsung meluap, dilampiaskan. Kita salah. Ada kita tuh anak itu mah pasti kaget. Kok sampai begini? Padahal dia sedang melampiaskan kemarahan pada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah sampai sini, tarik nafas. Jadi gini ya Bapak Ibu, caranya menenangkan diri kita adalah ada yang namanya teknik 478. 478 itu gini, ngitung 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Lalu kalau namanya narik nafas itu adalah dari hidung. Jadi tarik nafas 7. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu keluarkan lewat mulut. Jadi mulutnya dibuka 8. Pelan-pelan kamu jadi menghembuskan. Nah begitu pun ketika Bapak Ibu nanganin anak-anak. Oke, kamu lagi marah. Sekarang tarik nafas. Barang kita juga berkali kita 4 kali aja kita ngulang, itu sebenarnya lega. Begitu pun kalau Bapak Ibu lagi marah sama pasangan, belum kelar nih, nanti malam dilanjutkan. Tapi pagi ini kan gak boleh dilampiaskan pada anak-anak. Bapak Ibu nenangin diri. Itu Pak kira-kira kiatnya. Yang kedua ya Pak Sugeng ya. Lalu yang kedua, Bapak itu di dalam sini Pak lihat, merendah. Jadi kekerasan seksual itu sebuah tindakan, coba diperhatikan di sini, merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang. Jadi kalau tadi Bapak yang TIK itu ngomong gitu, dia menyerang Pak. Jadi bukan bulu kaki, karena dia habis pipis. Masa dia nunjuk kakinya? Itu jelas menyerang Pak. Gitu. Jadi nggak bisa diandaikan dia salah paham, nggak bisa.
Lalu yang kedua, Bapak guru bahasa Indonesia bisa mencontohkan yang lain kalimat. Kenapa harus menggunakan objek tubuh? Padahal banyak objek yang lain. Tapi kenapa arahnya ke tubuh? Berarti Bapak memang berniat menyerang. Betul. Jadi Bapak bisa dilaporkan, betul. Kalau Bapak menyerangnya pada orang tertentu, Pak. Tapi karena Bapak mencontohkan kalimat dalam pembelajaran, seperti tidak ada yang diserang, tapi anak perempuan yang lain pasti nggak nyaman. Walau dirinya tidak diserang, tapi dia merasa itu bagian melecehkan bersama. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia, pembenaran kata Bapak pasti banyak banget. Mari gunakan contoh yang tidak menggunakan tubuh, ya, yang tidak menggunakan alat reproduksi, tapi gunakan yang lain, Pak. Ya, saya rasa banyak kata yang lain yang lebih pas dan pantas diberikan pada murid-murid kita. Yang ketiga, Bapak, perlindungan guru itu bisa dilakukan satu organisasi profesi Bapak. Karena dalam Undang-Undang Guru Dosen pasal 42, organisasi profesi itu wajib melakukan advokasi pada anggota. Jadi kalau Bapak ikutnya organisasi apa, minta perlindungan pada mereka. Kedua, kalau pelakunya murid Bapak sendiri, maka bisa lapor ke tim PPK. Nanti muridnya dipanggil sama tim PPK, diperiksa. Bapak jelaskan, saya tidak terima karena sebenarnya saya bagian membina dia. Lalu anak itu agar ada efek jerak, jangan Bapak yang nanganin, tim PPK aja yang tanganin. Tim PPK periksa, kenapa kamu ngelakuin itu? Apa alasan kamu membuli Bapak ini di media sosial? Ada apa sebenarnya? Suruh cerita, alasan dan lain-lain. Nanti diselesaikan. Penyelesaiannya hasil pemeriksaan serahkan kepala sekolah. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ini anak yang melakukan itu berarti jangan ada apa? Kita kan mau tahu apakah pernah dia merasa tersinggung atau sebenarnya dia marah pada pihak lain bukan pada Bapak, atau dia ngerasa bahwa Bapak terlalu ngejar dia, atau pernah ada kata-kata yang mungkin itu biar selesai gitu. Jadi diungkapkan. Nah, laporkan tim PPK. Berikutnya adalah kalau kita kemudian misalnya dapat permasalahan hukum, misalnya kita ngelaporin atasan kita yang diduga korupsi, diduga kuat melakukan korupsi dengan apa? Bapak nggak punya bukti pun ya bisa juga nanti diperiksa. Nah, tiba-tiba gara-gara itu misalnya terjadi serangan nama baik. Kalau ngelapornya ke dinas pendidikan, ya mungkin nih Kepsek ini berteman dengan yang memeriksa, misalnya, wah, gua bakalan ini nih, nggak usah takut. Bapak memberikannya adalah tidak menyerang person, tapi mengatakan bahwa ada pengelolaan sekolah yang tidak tepat. Banyak anggaran yang tidak sampai ke anak-anak. Contoh, satu contoh aja contohnya. Mohon kepada dinas menindaklanjuti dengan memasukkan sekolah ini untuk diperiksa. Bagian kan kalau pemeriksaan oleh inspektorat dan oleh Kemendikbud juga itu ada yang namanya sampel. Biar masuk sampel. Biar yang membuktikan lembaga lain bahwa yang kita katakan bukan kebohongan. Kalau ternyata dia berani melaporkan kita atas pencemaran nama baik, kalau dia tidak bersalah, dia akan minta buktikan kalau saya melakukan itu. Tapi kalau dia bersalah, terus dia ngelaporin pencemaran nama baik, ya sebenarnya dia agak nekat gitu. Karena abis itu kan kita bisa meminta supaya dia diperiksa aja. Karena kalau itu ke pengadilan, Pak, kalau Bapak betul mencemarkan, harus ada bukti dulu bahwa inspektorat mengeluarkan sekolah ini keuangannya bersih, tidak terini. Nah, barulah Bapak bisa dilaporkan nama baik. Karena nggak bisa berbarengan, Pak. Jadi misalnya gini, kita bilang ini terjadi tidak transparan, misalnya. Itu kalau kita dilaporkan ke pencemaran nama baik, misalnya, tapi ini dalam proses diperiksa, itu harus selesai dulu pemeriksaannya, Pak. Sampai bukti dikeluarkan
si Kepsek misalnya kepala sekolah yang kena ini ya, nggak bersalah. Nah, si Kepsek yang merasa dirugikan nama baiknya baru bisa melakukan pelaporan. Gitu. Saya pikir udah berakhir ya, karena kan sudah azan. Oke, dan sudah selesai juga jawaban saya. Terima kasih ya, wassalamualaikum, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.